Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sedang salat subuh yang dimuliakan Allah. Ini kunjungan silaturahim saya yang kesekian ya. Mudah-mudahan silaturahim ini memberi manfaat bagi kita semua. Tema yang diamanahkan ke saya oleh panitia adalah seperti yang tadi disebutkan dan sudah dibacakan dengan sangat indah oleh Ustadz kita, yaitu tentang abasad diet. Mengapa kita perlu membahas ini dan apa pentingnya ya. Jadi selama ini kita hidup diberi petunjuk yang sangat lengkap di bidang apapun, tetapi petunjuk itu nyaris tidak kita terapkan. Dalam hal makanan misalnya, makanan ini sangat-sangat penting. Kenapa kita harus bahas dan harus sangat kuasai? Karena seluruh Rasul pun sebelum diperintahkan untuk berdakwah, beramal soleh, perintah pertama adalah kulu minat thayyibat. Baru perintah berikutnya wa'malu sholihah. Jadi perintah pertama makan dulu yang benar, baru beramal soleh. Jadi kalau makanan kita tidak benar, rentetan berikutnya salah semua. Jadi penting sekali untuk membenarkan atau meluruskan makanan kita. Saya kasih contoh apa yang terjadi. Kenapa kita harus luruskan? Kita sekarang makan kita, karena makan ini terkait juga dengan makanannya sendiri maupun pengelolaan makanan, pasti. Karena kalau kita makan daging misalnya, otomatis kita concern pada peternakannya dan seterusnya. Jadi terkait langsung, berarti terkait dengan ekonominya. Saya kasih contoh kesalahan mendasar kita tentang makanan ini. Karena kita makan terlalu banyak mengandalkan biji-bijian, yaitu beras dalam hal ini, maka kita sudah 70 tahun merdeka, kita tidak bisa swasembada beras. Dan rawan sekali petani beras ini untuk disaingi dengan selundupan beras impor. Karena beras di Thailand, kos produksinya separuh dari kita, 4.500. Kos produksi beras kita 8.400. Sangat rawan, karena kita tergantung pada beras. Gara-gara tergantung pada biji-bijian, kita juga impor begitu banyak makanan yang kita tidak produksi, yaitu gandum. Begitu banyak. Bahwasanya kita makan biji-bijian boleh, tidak masalah. Karena tadi juga disebutkan di Al-Quran, wa ambatna fiha habba. Jadi rentetan makanan kita itu disusun oleh Allah dengan sangat lengkap. Mulai dari fal yang duril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba summa sakoknal adu sakok wa ambatna fiha habba. Jadi ada biji-bijian memang, betul. Tapi biji-bijian ini disebut oleh Allah sekali dari rangkaian 6 ayat. Wa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nahla wa hada'iqa gulba wa faqihata wa abba mata'alakum wa li'an'amikum. Jadi masuk ke sana makanan kita, cuma ukurannya kira-kira 1/6. Terus kemudian ditutup mata'alakum wa li'an'amikum, karena Allah di situ menyebutkan ada wa faqihata wa abba. Jadi ada buah-buahan dan rerumputan. Rerumputan untuk siapa? Untuk ternak. Buahnya untuk manusia. Kenikmatan bagimu dan kenikmatan bagi ternakmu. Artinya dari unsur binatang, baik itu susu, telur dan lain sebagainya, juga disebut oleh Allah. Jadi kita bukan kayak vegetarian yang harus makan buah-buahan, tidak. Boleh. Kita juga bukan dari seperti orang yang mengembangkan raw food, makanan harus mentah, tidak. Kita diajari oleh masak roti bahkan sejak zaman Nabi Yusuf. 2 orang yang datang kepada Nabi Yusuf minta ditafsirkan mimpinya itu. Salah satunya adalah tukang roti, yang satu lagi adalah tukang pemeras bir, pemeras minuman. Nah, artinya makanan kita dimasak boleh, bahan makanan kita makan daging boleh. Jadi itu kelengkapan makanan kita. Hanya porsinya.
Nah porsinya biji-bijian adalah 1/6, daging dan sejenisnya susu telur 1/6. Yang 4 apa? Yang 4 adalah mulai disebutkan tadi. Wa inabau wa qotba, ada anggur. Nah, khotbah ini di Quran bahasa Indonesia diterjemahkan sayur mayur. Mungkin terjemahannya kurang tajam sehingga tidak menggerakkan hati kita untuk meneliti lebih lanjut. Terjemahan yang lebih akurat itu adalah terjemahannya Yusuf Ali kalau dalam terjemahan, yaitu nutritious plant, tanaman bergizi tinggi. Gitu. Jadi artinya jenis tanaman bergizi apa saja yang bergizi tinggi. Wa inabau wa qotba wa zaitun wa nakhla, zaitun dan kurma. Allah sebutkan secara spesifik. Karakternya yang pernah saya singgung di sini, karakternya di dalam Al-Qur'an ada hal-hal, ada buah-buah atau apapun yang disebut umum, ada yang disebut khusus. Kalau sesuatu di Al-Qur'an disebut khusus, maknanya dia berlaku di seluruh dunia. Karena Al-Qur'an adalah berlaku di seluruh dunia di sepanjang masa. Jadi kalau Allah menyebut wa zaitun wa nakhla, zaitun dan kurma, berarti zaitun dan kurma untuk seluruh alam. Bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Mediterania. Baik nanamnya maupun mengkonsumsinya. Kenapa demikian? Kalau zaitun hanya untuk orang Mediterania, berarti Quran bukan untuk seluruh alam. Kalau kurma hanya untuk orang Arab, berarti Quran bukan untuk seluruh alam. Seluruh berita dari Allah kullu naba'im mustaqar. Seluruh berita dari Allah akan terbukti pada waktunya masing-masing. Termasuk dalam al-kurma dan zaitun ini. Belum lama ini, mungkin bapak-bapak belum pernah dengar, di Indonesia itu ada asosiasi peminat kurma, tanaman kurma maksudnya, yang anggotanya 1.800 orang. Jadi kami membentuknya bersama komunitas 1.800 orang yang berminat mengembangkan kurma. Itu pun kita kalah 17 tahun dari Thailand. Thailand sudah berkembang sangat jauh, kita terlambat 17. Kenapa kita begitu terlambat? Karena setiap kali saya mensosialisasikan kurma, orang kita bertanya, emang berbuah Pak? Emang berbuah Pak? Thailand tidak bertanya, dia menanam. Maka dia sudah siap panen dengan jumlah yang sangat besar. Dan untuk siapa Thailand menanam itu? Untuk Indonesia, untuk Malaysia, untuk Brunei yang mereka tahu mengkonsumsi kurma, tapi nggak nanam-nanam. Demikian pula zaitun. Kami mensosialkan zaitun sudah sekitar 4 tahun ini dan sudah menanam. Suatu saat kami lagi ceramah seperti ini di dalam menerima tamu dari delegasi Muhammadiyah lagi ceramah mereka tentang belajar zaitun, nimbrung seorang pengusaha besar duduk di belakang. Dia begitu mendengar zaitun langsung lompat pergi keliling dunia, ingin belajar zaitun. Pulang, dia bicara begini sama stafnya, Pak Iqbal keliru, zaitun tidak akan berbuah di Indonesia. Dia menghentikan proyeknya, padahal tadinya sudah tertarik. Terus stafnya datang ke saya, Pak, Bapak Fulan nggak jadi nanam karena menurut beliau tidak berbuah. Saya bilang, ngajinya belum selesai. Karena zaitun itu di Al-Quran di surat Nur ayat 34 dikabarkan sebagai pohon yang diberkahi. Maknanya apa pohon yang diberkahi? Berkah bisa datang dari buah, bisa datang dari daun, bisa datang dari batang, bisa datang dari menanamnya itu sendiri. Kalau Bapak Ibu menanam bunga cinta, misalnya tanaman bunga cinta, gelombang cinta ya, menganggap itu berkah, itu syirik. Tapi kalau kita menanam zaitun, kita menganggap itu berkah, membenarkan berita dari Allah. Itu bedanya antara syirik dan yang tidak. Yang satu ada dasarnya, yaitu petunjuknya, kan itu. Jadi begitu. Dan subhanallah, sampai sekarang zaitun kami karena baru usia 3 tahun rata-rata belum berbuah. Tetapi daun zaitun ternyata lebih mahal dari buahnya. Karena ketika kita ekstrak daun zaitun,
Itu kalau Bapak cari obat yang sudah tidak mempan lagi diobati dengan antibiotik, dan antibiotik itu membunuh mikroba yang ada di tubuh kita. Setiap dia membunuh satu mikroba yang jahat di tubuh kita, ikut serta terbunuh 6 mikroba yang baik. Gantinya apa kalau kita nggak menggunakan antibiotik? Salah satunya adalah ekstrak daun zaitun. Ekstrak daun zaitun ini kalau kita tidak ekstrak, nggak bisa mengekstrak, bisa direbus kayak teh biasa. Nah itulah buah dari keberkahan pohon yang keberkahannya dikabarkan oleh Allah. Wa zaituna wa nahla. Nahla, korma, keberkahannya dikabarkan melalui hadis Rasulullah SAW. Di antara buah pohon-pohon itu ada yang keberkahannya seperti seorang muslim. Nah itulah yang disebut korma. Gitu. Jadi makanan kita mulai dari anggur secara khusus disebut. Lagi-lagi anggur, apa hebatnya anggur? Kenapa disebut begitu banyak? Anggur itu disebut 14 kali di Al-Quran. Kurma disebut 21 kali, zaitun disebut 7 kali. Lihat rasionya, 14, 21, 14, 7. Satu bagian zaitun, 2 bagian kurma, 2 bagian anggur, 3 bagian kurma. Seorang dokter di Jordan yang sangat terkenal di seluruh dunia, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, dia bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, dan dia dokter. Mengembangkan resep berdasarkan angka-angka penyebutan di Al-Quran. Jadi kenapa dia demikian? Karena ayat-ayat Al-Quran itu digambarkan alif lam ra, Al-Quran ini diturunkan dengan ayat-ayat yang sangat rapi, kemudian dijelaskan dengan sangat terperinci, kemudian diberi dari Allah yang maha teliti. Jadi kesusunannya begitu detail Al-Quran itu, sehingga tidak ada huruf yang tidak bermakna, tidak ada susunan yang tidak ada artinya. Sehingga dokter di Jordan ini, Dr. Jamil Al-Qudsi namanya kalau Bapak Ibu nyari, dia menulis resep dokternya ini berdasarkan misalnya tadi buah ini disebut sekian kali di Al-Quran, buah ini disebut sekian kali di Al-Quran. Seperti itu. Nah, artinya kita sudah diberi makanan yang sangat detail di Al-Quran, sampai ukurannya. Wa zaituna wa nahla wa hadaiqa gulba. Kalau Bapak Ibu urutkan, wa hadaiqa itu gulba. Apa? Wa hadaiqa gulba di dalam Al-Quran, terjemahan kita disebutkan di situ adalah kebun-kebun yang rindang. Pernah bertanya nggak kita, kira-kira kebun apa itu? Tadi sudah diurutkan. Pertama ada jenis padi-padian, biji-bijian, juga termasuk kacang-kacangan di sana. Sudah disebutkan ada anggur merambat, dan sayur-mayur atau tanaman bernutrisi tinggi. Kita ada kebayang jenis berbagai macam sayuran bernutrisi tinggi, termasuk yang berupa pohon. Terus kemudian korma, kita sudah kebayang. Zaitun, kita sudah kebayang kayak apa. Wah, ada itu ulba ini apa? Seperti apa? Wahadaiqa gulba itu kalau bahasa kita yang paling masuk, kalau dalam bahasa Inggris disebut herbs and spices. Jadi tanaman-tanaman perdu, semak dan sebagainya, dan tanaman-tanaman spices, rempah-rempah. Jadi semua masuk ke kelompok sana. Mau jahe, mau kunir, mau bawang, mau brambang, bawang merah, dan sebagainya masuk kelompok itu. Sini. Maka kalau itu dimasukkan kelompok itu, ayat yang tadi disebut 6 ayat itu semuanya lengkap. Mulai dari jenis biji-bijian, ada yang pohon, ada yang perdu, ada yang semak, ada yang umbi-umbian, semuanya masuk. Kemudian ditutup lagi oleh Allah, wa faqihatau wa abba. Wa faqihatau, buah-buahan, segala macam buah-buah. Tadi kalau didahului dengan yang disebutkan secara spesifik, anggur, korma, dan zaitun secara spesifik, artinya itu berlaku universal, dimanapun namanya anggur, zaitun, dan itu bisa ditanam di mana saja. Anggur misalnya, kita selalu salah paham.
Kita kira anggur nggak tumbuh di Indonesia atau hanya tumbuh di dataran tinggi. Tidak. Sejak zaman Belanda di Indonesia sudah dikembangkan, bahkan ada lembaga risetnya di Probolinggo, anggur dataran rendah. Artinya anggur yang untuk rakyat Indonesia secara mayoritas karena hidup di dataran tengah, rendah paling banyak, sudah dikembangkan sejak Belanda. Cuman lembaga risetnya ini kalau saya kunjungi belum lama ini mengenaskan sekali. Telantar, nggak di ini, masih ada orangnya, masih ada ininya, penelitinya masih ada, cuman telantar, nggak gitu. Karena kebanyakan orang kalau nanam anggur terus kecut gitu misalnya, karena kebanyakan gitu, terus berhenti, tidak mau lagi nanam anggur, tidak mau belajar bagaimana membuat anggur itu manis gitu kan, ini tidak mau mengembangkan supaya manis. Padahal ada perintah oleh Allah langsung. Perintah ini kalimatnya perintah, unduru ila thamarihi idza asmara wa yan'i. Perhatikan buah itu ketika pohon berbuah dan ketika dia matang, proses matangnya. Maksudnya apa? Supaya kita belajar. Kalau buah itu tidak manis, kenapa? Kita kebanyakan kalah cepat dengan codot dalam memahami buah matang itu. Ya kan, kita tahu buah matang, oh sudah kalah duluan sama codot gitu. Karena kita tidak mengamalkan ayat ini. Unduru ila samari idza asmara wa yan'i. Anggur enggak manis kenapa? Saya kasih contoh sederhana. Kalau Bapak punya jambu di depan rumah yang banyak punya jambu kan. Di musim hujan kalau berbuah manis apa enggak? Kan di musim kemarau lebih manis. Kenapa? Ini ibaratnya kalau Bapak punya gula, gulanya hanya 1 sendok, kemudian dicampurkan dengan air 1 gelas, manis. Gulanya tetap 1 sendok, dicampurkan dengan air 1 jerigen, tidak manis. Artinya mineral yang ada di tanah Bapak itu sama. Ketika musim hujan airnya lebih banyak, sehingga ketika disedot oleh perakaran tanaman, lebih banyak airnya, sehingga tidak cukup untuk membuat gula itu buah itu manis. Caranya gimana supaya nutrisi itu cukup, supaya buah tetap manis meskipun tumbuh di musim hujan, karena Indonesia banyak hujan. Nambahnya gimana Pak? Kebayang nggak? Gimana caranya nambah gula di buah itu supaya tambah manis meskipun di musim hujan? Lagi-lagi janji Al-Quran adalah tibyana likulli syai', jawaban untuk seluruh masalah. Kalau kita ada masalah begini, lah terus gimana membuat manis gitu? Bertanya kepada Al-Quran. Nanti Allah akan memberitahu. Di mana Allah memberitahu? Di surat An-Nahl 10:11. Dialah yang menurunkan hujan, air dari langit, di sebagiannya kamu minum, sebagiannya untuk numbuhkan pohon, di situ kamu menggembala. Ya kan? Di situ kamu menggembala. Kita diperintahkan menggembala, dan perintah ini disambut oleh seluruh rasul, seluruh nabi melakukannya. Kita tidak ada yang melakukan sekarang, ya kan? Bahkan di surat lain, surat Toha, ada perintah, kulu war'au an'amakum, makanlah dan gembalakanlah ternakmu. Diperintah makan kita semua serta merta mau, ya kan? Diperintah menggembala kita tidak ada yang mau. Sesudah seperti itu kita pengen buah kita manis, buah kita banyak dan lain sebagainya. Kan? Tapi syaratnya nggak dipenuhi. Kita tidak menggembala, kita tidak menanam buah. Kita lebih suka impor dan lain sebagainya. Jadi perintahnya menggembala. Loh orang lain kita impor anggur manis Pak, impor ini manis, jangan salah. Kita impor anggur, impor buah semuanya manis karena dipupuk. Pupuk kimia. Allah ngajarin kita, pupuk terbaik, kotoran ternak. Kotoran ternak itu kalau dianalisa, domba khususnya, itu mengandung fosfor, mengandung kalium yang sangat baik, yang biasanya diisi oleh
para petani besar dengan kimia. Kita diberi yang baik, kita milih yang buruk. Itu seperti itu yang kejadiannya. Jadi makanan kita itu amat sangat lengkap. 1 bagian biji-bijian, 4 bagian kategorinya adalah buah, sayur, kemudian rempah, yang terakhir adalah dari daging dan sejenisnya. Kenapa masyarakat India? Nah ini kenapa? Apa pentingnya? Pentingnya membenarkan makanan atau meluruskan makanan ini. Pertama dari segi kesehatan. Diabetes kita, prevalensi rate-nya tahun 2015 lalu, jumlah penderita diabetes di Indonesia 10 juta orang. Tahun 2030 prediksinya WHO menjadi 21 juta orang. Kita semua tahu diabetes penyebabnya apa? Diabetes jadi di tubuh kita itu kalau kita makan maka zat-zat gula masuk ke darah. Nah gula, glukosa itu ketika masuk di darah harusnya disalurkan kepada sel untuk energi, untuk gerakan kita. Tapi untuk dari gula darah ini dimasuk ke sel, dia butuh semacam kunci untuk membuka pintu sel supaya gula darahnya masuk ke sana. Nah, diabetes tipe 2 itu masih ada insulin. Insulin itu adalah kuncinya. Ada ibaratnya insulin itu berperan membuka sel tadi. Nah, tetapi ada kuncinya nggak berhasil membuka. Kenapa? Kayak kunci seperti itu, kayak kunci pintu rumah, kuncinya ada tapi kuncinya itu tertutup. Kayak misalnya ditutup kayak lilin gitu, tertutup sehingga dia kuncinya nggak bisa masuk, nggak bisa membuka. Yang nutup itu apa? Lemak. Khususnya adalah lemak yang tidak baik, yaitu kolesterol dan sebagainya yang secara umum ilmiah disebut saturated fat. Jadi lemak jenuh. Lemak jenuh itu dari mana? Lemak jenuh sumber utamanya dari 2. Dari kalau kita kebanyakan makan daging yang berlemak dan kita makan sayur minyak goreng yang nilai lemak jenuhnya tinggi. Cilakanya makanan kita mayoritas digoreng dan dengan lemak jenuh. Di antara jenis lemak, minyak sawit itu yang paling banyak minyak jenuhnya. Jadi itulah yang menyebabkan, jadi jangan diabetes bukan hanya karena biji-bijian terlalu banyak. Itu ya, terlalu banyak makan berat ya. Tapi di antara itu juga kita makan lemak sehingga mengunci tadi. Nggak bisa dibuka tadi. Kalau diabetes tipe 2, jumlah insulinnya masih ada tetapi kuncinya nggak berlaku. Kalau diabetes tipe 1, memang produksinya kurang. Kurang lebih seperti itu. Nah, itulah menyebabkan kita banyak sekali. Nah, caranya gimana? Menggantinya. Kembali ke resep tadi, kurangi makan daging menjadi tinggal 1/6 maksimal. Itu 1. Kedua adalah ganti minyak goreng kita, gitu kan? Dari yang lemak jenuhnya terlalu tinggi, sawit, dengan minyak goreng yang baik. Minyak goreng yang baik apa? Ada orang berpendapat zaitun, tapi zaitun bukan minyak goreng. Zaitun adalah minyak makan. Jadi bedanya apa? Zaitun itu titik didihnya rendah. Jadi kalau kita goreng dia cepat mengalami deformasi. Rusak lah katakanlah gitu ya. Jadi zaitun penggunaannya dioleskan langsung dimakan. Apa saja diolesi zaitun paling enak. Kenapa? Karena Allah yang meresepkan. Gitu. Satu-satunya resep yang ditulis Allah untuk kita ikuti dan itu sangat mudah. Itu adalah penggunaan minyak zaitun wasib gilil akilin. Jadi mencelup makanan apapun. Kalau ibu punya tanaman sayur mayur misalnya, nah ini kaitannya. Kalau kita makanan kita buah dan sayur, kita bisa nanam sendiri di halaman kita. Kalau makanan kita biji-bijian, kita harus nunggu tanah yang khusus seperti sawah dan sebagainya untuk nanam. Maka kalau Bapak Ibu lewat Juanda, lewat kantor kami, di situ ada tulisan kebun Al-Quran. Hari-hari ini kita ngasih pelatihan
sekitar 150 orang 2 hari ini, sejak kemarin dan hari ini, untuk namanya urban farming, bagaimana orang kota bertani. Kita latih di situ. Yaitu bagaimana orang kota kayak kita nanam sendiri makanan kita. Kalau kita udah nanam sendiri sayur, ibu-ibu yang nggak bisa masak sekalipun bisa tiba-tiba menjadi pinter sekali masak. Karena sayur itu seperti ikan. Ikan apapun asal dimasak segar pasti enak. Sayur juga demikian. Sayur apapun kalau kita panen segar, dikasih zaitun pasti enak. Sini. Itulah makanan yang sehat. Gitu. Nah, kalau kita nggak punya zaitun, ini salahnya kita. Diajari Belanda untuk nanam sawit, dibawain 4 butir dari Afrika Barat, Guinea, kita nurut sampai sekarang dan kita tanam sampai 11 juta hektar. Bukan tanaman kita sawit, tapi kita diajari Belanda, kita nurut. Diajari Al-Quran, berabad-abad suruh nanam zaitun, kita cuek. Iya kan? Nah, kalau toh tidak ada zaitun, ada tanaman lain yang mengandung minyak sangat baik. Secara teknis bahkan lebih baik dari zaitun. Hanya bedanya, zaitun dikabarkan keberkahannya di Al-Quran, tanaman ini tidak. Harus kita cari sendiri. Dan itu bisa ditanam di halaman kita, membuat minyaknya pun kita sendiri, yaitu alpukat. Alpukat itu mengandung minyak 15%, zaitun mengandung minyak 15,6%. Dari sisi kuantiti. Dari sisi asam lemak tidak jenuh, unsaturated fat atau minyak yang baik, zaitun mengandung 83%, alpukat mengandung 84%. Dari sisi titik didih, zaitun 160 derajat Celcius, alpukat 277 derajat. Artinya apa? Alpukat bisa jadi minyak makan maupun minyak goreng. Minyak goreng dengan titik didih tertinggi adalah alpukat. Minyak sawit pun hanya 220, minyak kacang tanah sekitar 240. Minyak alpukat 277. Artinya minyak goreng terbaik dari sisi kuat teknis ya, itu adalah alpukat. Nah, bedanya apa dalam menyikapi ini? Di Al-Quran di mana alpukat ditaruh? Bagaimana kita tahu apakah alpukat itu berkah apa tidak? Nah, sama dengan Allah mengabarkan negeri yang berkah. Allah mengabarkan ada negeri yang distempel oleh Allah, negeri ini berkah, yaitu negeri di seputar Masjidil Aqsa. Sudah distempel sama Allah negeri yang diberkahi. Syam, negeri Syam. Apakah di Indonesia kita bukan negeri yang diberkahi? Bisa diberkahi, tetapi bersyarat. Kalau penduduknya beriman dan bertakwa, surat 7 ayat 96, maka negeri ini diberkahi. Demikian pula di antara buah-buahan itu, ada yang distempel oleh Allah. Kita udah gak usah capek-capek mencari, pokoknya kita percaya dengan kabar dari Allah, dapat berkahnya, yaitu zaitun. Distempel oleh Allah, ini pohon diberkahi, buahnya berkah, daunnya berkah, dan lain sebagainya. Ini distempel. Tapi ada yang harus kita cari sendiri. Kalau syaratnya terpenuhi, kita akan dapat berkah itu. Yaitu syaratnya ada di surat 3 ayat 190 sampai 195. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila. Siapa yang disebut alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim tadi? Adalah ulil albab. Ulil albab itu adalah orang yang menguasai inti persoalan. Siapa dia? Orang yang tidak berhenti mengingat Allah dan memikirkan ciptaannya. Siang malam, lagi tidur, lagi berdiri, lagi duduk, lagi tidur, memikirkan ciptaannya. Kalau ada orang seperti itu, itulah ulil albab. Dan apa yang diberikan kepada ulil albab? Allah janjikan di surat 2 ayat 269, dia diberi hikmah. Hikmah itu apa? Kebaikan yang sangat banyak. Berkah apa? Berkah adalah juga kebaikan yang sangat banyak. Jadi untuk menemukan keberkahan tadi, alpukat,
diperlukan orang-orang yang menelitinya, yang memikirkannya sampai dia ketemu, kemudian mengingat Tuhannya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka keberkahan bisa jadi ada di alpukat, tetapi harus kita cari, kan gitu ya. Kalau zaitun kita merem, insya Allah sudah ada di situ, kan gitu ya. Dan ini Allah mudahkan seperti itu. Jadi ini cara kita memperbaiki makanan. Kenapa kita disuruh makan sawit yang tidak baik? Kita mau sampai nanam 1 juta hektar, 11 juta hektar. Kita diajari Al-Quran, kita tidak juga berpikir. Nah, inilah yang kemudian kita sebut tadi, disebutkan oleh panitia. Kita perlu mendandani makanan kita dengan apa yang kita sebut abasa diet. Maksudnya adalah mengelola makanan kita dengan petunjuk. Nah, di Al-Quran yang paling lengkap, di Al-Quran itu ada 60-an tempat, 60-an ayat yang membahas tentang makanan, dan kita ambil 1/10-nya, 6 itu yang ngumpul dalam satu surat, yaitu di surat Abasa. Yang paling lengkap disebutkan di Abasa, dari jenis tanamannya maupun kelengkapan makanannya. Maka kita perkenalkan dengan konsep Abasa diet ini. Kalau ini kita lakukan, pertama akan memperbaiki kesehatan kita, kedua memperbaiki ekonomi kita, memperbaiki food security kita. Kesehatan tadi dampaknya terhadap diabetes sudah saya jelaskan. Kita akan mengubah, membuang kunci, membuang plak, membuang penutup kunci itu dengan makan minyak yang lebih baik. Mengurangi daging, makan minyak lebih baik. Penyakit yang satu lagi yang sangat ditakuti orang, kalau menderita penyakit ini seolah-olah sudah vonis mati, adalah kanker. Tahu nggak bagaimana orang bisa terkena kanker? Di alam ini begitu banyak zat atau pancaran yang disebut karsinogen. Karsinogen itu penyebab kanker. Lewat mana dia masuk? Permukaan tubuh kita, kulit kita itu kalau dijelentreng, dilebarkan, luasnya hanya 6 meter. Saluran pernafasan kita kalau dijelentreng, dilebarkan, luasnya 30 meter. Saluran makanan kita dari ujung ke ujung kalau dilebarkan, luasnya 300 meter. Jadi eksposur terbesar karsinogen ke tubuh kita lewat mana? Makanan. Jadi paling eksposur terbesar lewat makanan. Apa saja kita makan bersifat banyak, karsinogen lebih mudah menyerang kita. Saya kasih contoh, makanan yang kita semua suka, makanan tradisional kita tapi bersifat karsinogen. Sate yang dibakar dan menyentuh arang gitu, dibakar kena arangnya itu bersifat karsinogen. Ketika kena tubuh kita, dia bisa menyerang sel kita. Hampir semua orang bisa kena ini. Masalahnya adalah tinggal, jadi sel kanker itu awalnya satu yang terkena itu, kemudian dia membelah. Setiap kali membelah, dia dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8. Terus begitu. Kalau dia membelah sampai 40 kali, satu sel itu sudah menjadi 1 triliun lebih yang kena. Nah, kenapa demikian? Karena dia pangkat kan, 1, 2, 4 itu pangkat, fungsi pangkat eksponensial. Jadi dia tumbuh secara eksponensial. Jadi kalau kena seperti itu, ketika 1 kita nggak terasa, 2 nggak terasa, 8 nggak terasa, sampai ribuan kita nggak terasa, sampai miliar baru ketahuan. Sampai triliun sudah fatal. Karena 1 triliun berarti 1/10 tubuh kita, sel tubuh kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi gimana mencegah kanker yang sudah masuk ini, kemudian mencegah dia membelah dengan cepat? Karena sel kanker bisa membelah yang cepat itu setiap 25 hari. Kalau dia membelah setiap 25 hari, berarti dari 1 pembelahan ke 40 jaraknya hanya sekitar 2 tahun. Tapi kalau membelahnya bisa diundur, ditunda sampai 2 tahun pembelahannya, maka dari 1 sampai 1 triliun tadi lamanya 80 tahun. Kalau kita bisa menunda itu sampai 2 tahun, sudah tidak relevan lagi, sudah tidak masalah lagi. Kenapa? 80 tahun toh kita sudah meninggal, udah tidak perlu pusingin kan gitu. Jadi ditunda gitu. Jadi sel kanker mungkin menyerang tubuh kita, tapi ditunda selama mungkin.
Pembelahannya itu selama mungkin. Dengan apa penundaan itu? Lagi-lagi dengan makanan. Makanan yang sehat. Makanan-makanan yang didefinisikan kalau di para peneliti makanan yang rasio omega 6 dan omega 3-nya rendah. Konon manusia purba rasio omega 6 sama omega 3 itu hanya mendekati 1. Artinya keimbangan, jadi omega 6 itu adalah jenis yang merusak, omega 1 adalah yang memperbaiki, omega 3 yang memperbaiki, jadi dia balance. Nah, sekarang diet manusia rata-rata angka itu sudah 16. Angka itu sudah di rasio itu sudah 16, angka sawit itu 43. Jadi angka minyak sawit 43. Itu. Jadi angka minyak zaitun dan minyak kurma kalau dipakai untuk menggoreng minyak alpukat di sekitar 12-13, hampir sama. Jadi kalau kita menggunakan minyak zaitun atau minyak alpukat tadi akan memperbaiki rasio omega 6, omega 3 kita. Tapi kalau kita makan dengan digoreng dengan minyak sawit otomatis memperburuk. Nah, bayangkan kalau yang memperburuk itu kita lakukan setiap hari. Maka terjadi perburukan itu yang luar biasa. Nah, demikian pula dengan jantung. Orang-orang yang kena serangan jantung, ini yang saya mau ceritakan tadi. Ada sebuah riset yang membandingkan masyarakat di India dengan masyarakat di Amerika. Ternyata laki-laki di Amerika berpeluang kena serangan jantung 10 kali lebih besar dari yang di India. Kenapa? Komposisi makanannya. Orang India hanya 1/100 yang makan daging. Karena mayoritas orang India tidak makan daging. Nah, bukan berarti makan daging buruk, tidak, tapi porsinya. Nah, sementara makanan utama orang Amerika heavily tergantung dari daging. Jadi mempunyai rasio yang sangat tinggi terhadap serangan jantung. Nah, serangan jantung itu sebab apa? Oleh dua hal. Pertama adalah saluran itu seperti sini yang kemudian tertutup lemak dari waktu ke waktu, makin lama makin menyumbat. Satu penyebabnya itu. Jadi itu yang salah satu penyebabnya. Kalau penyebab lainnya adalah salurannya tetap segini, tapi tiba-tiba menyempit menutup. Jadi yang satu karena gradual penyumbatan, yang satu tiba-tiba menutup. Kalau yang gradual tadi, penyumbatan tadi karena lagi-lagi makanan tadi, lemak yang jenuh tadi. Kalau yang tiba-tiba menutup, penyebabnya bisa karena hal lain, misalnya stres. Jadi orang-orang yang tiba-tiba stres memikirkan sesuatu yang berat bisa tiba-tiba menutup. Sehingga ada orang terserang jantung karena stres dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi kita memperbaiki makanan ini, pertama juga untuk, jadi bayangkan, dengan mengikuti petunjuk Allah, insya Allah kita akan lebih sehat, dan lebih dari itu, secara ekonomi kita akan menjadi semakin independen. Kenapa? Kalau makanan kita tergantung beras, heavily on beras, dan juga apalagi gandum, kita semua nggak bisa nanam, kita nggak punya sawah. Untuk nanam beras butuh sawah, butuh air yang banyak. Tetapi kalau kita makannya buah dan sayur, halaman kita ini bisa kita tanami semua. Hanya butuh 1 orang, hanya butuh 3 pohon alpukat untuk bisa mandiri kebutuhan lemak yang baik dalam sepanjang hidupnya. Sangat bisa banyak. Kalau kita lihat di komplek ini misalnya Pesona Kayangan, jumlah pohon pasti lebih banyak dari orang. Cuman sekarang kita milih pohon yang kita tidak makan, kan gitu. Kalau pohonnya kita ganti dengan pohon yang bisa dimakan, insya Allah kita akan lebih sehat. Itu satu, yang sifatnya buah. Yang sifatnya sayur apa? Saya ngasih pelatihan di tempat saya di Juanda itu, kita memperkenalkan sayur yang kita semua bisa masak dan bisa dipanen dalam waktu yang sangat cepat. Kita nanam sayur itu di tempat saya rata-rata hanya 14 hari panen. Yang kita sebut dengan microgreen. Microgreennya. Jadi tanaman sayur apa saja kita tanam dengan pendek. Kenapa kita panen itu? Pertama sangat cepat, cocok untuk orang perkotaan. Kedua tidak butuh lahan yang luas. Karena kita cepat sekali panen. 14 hari. Dan microgreen ini nutrisinya sangat tinggi.
wa inaba wa qotba, tanaman bernutrisi tinggi. Apa saja, mau nanam selada, mau nanam apa, 14 hari bisa dipanen. 14 hari bisa dipanen. Bagaimana kita bisa menanam dengan begitu cepat, bisa nanam dengan hasil yang sangat baik. Kalau Bapak Ibu tertarik pengen lihat contohnya nanti di Juanda, itu kita banyak sekali tanaman-tanaman yang seperti ini, dan itu sangat segar dan sangat karena kita mau sajikan tinggal kita potong. Nah, gimana cara kita menanam? Lagi-lagi pertanyaannya, gimana cara kita bisa menanam dengan begitu cepat, dengan begitu indah hasilnya? Lagi-lagi bertanya ke Al-Quran. Saya kasih kabar Bu ya, saya dulu kuliah pertanian 4 tahun, tapi selesai kuliah pertanian saya tidak bisa bertani. Demikian pula anak-anak yang kuliah di bidang apapun rata-rata nggak siap menerapkan ilmunya. Kenapa? Karena yang diajarkan sepanjang kuliah di bidang apapun, pengantar ini, pengantar itu, pengantar ini, pengantar itu, nggak sampai-sampai ilmunya, ya kan? Karena diantarkan terus nggak sampai ke to the point-nya gitu. Sementara itu kalau kita belajar dengan Al-Quran, dikabarkan Nabi, aku datang dengan kalimat-kalimat yang singkat namun penuh makna, termasuk Al-Quran. Jadi ilmu Al-Quran itu sangat tajam. Kita hanya perlu belajar beberapa kalimat, kita sudah akan sangat pintar di bidang itu kalau kita dalami dan kita tadabburi. Nah, saya kasih tahu, ilmu pertanian itu di Al-Quran hanya disebut dalam satu penggalan ayat, surat Al-Hajj ayat 5. Watarol ardo hamidatan faida anzalna alaihal ma. Jadi pertama adalah bumi yang mati. Jadi awalnya adalah bumi yang gersang. Jadi bayangkan, kita diajarkan bertani bahkan di bumi yang gersang sekalipun. Faida anzalna alaihal ma, kemudian turun air. Jadi pertama unsur pertanian tentang air. Jadi kalau Bapak Ibu mau bertani di rumah, pertama pikirin air. Airnya dari mana? Nah, air yang dari ledeng tidak bisa dipakai bertani. Kenapa nggak bisa? Karena sudah dikasih antibiotik, antibakteri dan lain sebagainya, membunuh bakteri yang ada di tanah, sudah dikasih kaporit dan lain sebagainya. Jadi kalau bertani pertama pikirkan airnya, air yang ambil dari tanah atau nampung air hujan. Faida anjalna alaihal ma. Setelah itu ihtazat. Ihtazat itu jadi indahnya itu, indahnya kabar dari Allah. Manusia modern baru tahu ini, bahwa bumi yang kena air, ketetesan air tadi menjadi ihtazat. Ihtazat itu bergetar gitu, bergerak, itu tanda kehidupan. Ihtazat di dalam hal tanah, ihtazat itu terjadi 2 kali. Pertama yang sifatnya men-trigger awal, yaitu ketika air turun, tes, bumi bergetar. Yang kedua adalah yang melanggengkan getaran itu, meneruskan itu. Apa yang mengenalkan? Mikroba. Jadi dalam segenggam tanah yang sehat mengandung 200 miliar bakteri dan binatang-binatang yang lebih besar. Nah, binatang-binatang dalam tanah itu disebut soil food web, rantai makanan di tanah. Itu dia berkejaran satu sama lain. Binatang itu beda dengan manusia. Kalau manusia kadang jalan di Margo City misalnya, ditanya ngapain jalan, lihat-lihat aja gitu. Iya kan? Orang berjalan, kalau manusia tanpa tujuan itu biasa. Tapi kalau binatang tidak, dia hanya digerakkan oleh 2 hal. Satu, karena dia mencari makanan, atau dia mencari rasa aman. Jadi dia bergeraknya binatang itu oleh 2 hal itu. Jadi di dalam tanah itu ada yang bergerak mencari makanan, ada yang bergerak karena dikejar oleh pemangsanya, gitu. Jadi pergerakan. Nah, bayangkan seperti tempat seperti ini, kalau Bapak tiba-tiba berdiri dan semuanya berjalan, maka ini bergetar. Tempat kita berada itu bergetar. Itulah ihtazat, bergetar. Bumi yang seperti itu warobat. Faida anjalna alaihal ma'a tazat warobat. Warobat artinya berlubang, menggembung, membesar. Nah, oleh apa dia membesar? Ya karena pergerakan tadi. Karena orang perlu jalan, yaitu binatang kecil perlu jalan, maka dia ada yang membentuk jalan yang kecil, ada yang lebih besar tergantung ukuran tubuhnya. Maka di dalam tanah yang baik itu seperti roti tawar, lubang-lubang gitu. Nah, itu sehingga tanahnya mengembang.
Tanah yang seperti itu ihtazat warobat wa ambatat. Mikroba-mikroba itu mengurai zat-zat makanan, mengurai zat-zat organik menjadi makanan. Itulah disebut wa ambatat. Jadi kalau kita bertani prinsipnya dasarnya sederhana. Bagaimana kita membuat tanah ihtazat warobat wa ambatat, nanti akan tumbuh segala macam tanaman yang baik. Mingkuli zaujim bahij. Akan tumbuh segala macam tanaman yang indah-indah, yang baik-baik. Indah itu artinya enak dimakan, dilihat juga enak, dan lain sebagainya. Maka dengan cara itu kita sudah bisa bertani dengan sangat baik. Bahkan kalau kita mengajarkan bertani, itu tidak ada yang perlu dibeli, termasuk pupuknya, nggak ada yang perlu dibeli. Untuk membuat bumi bergetar butuh mikroba kan? Dari mana mikroba di tanah itu kita peroleh? Dari sisa-sisa makanan kita. Jadi kita ajari di rumah-rumah itu mendekompos sampahnya. Karena contohnya kalau Bapak punya apel, Bapak taruh dalam satu gelas kaca sekalipun, dalam toples kaca ditutup rapat, busuk nggak dia? Busuk. Kenapa? Karena dalam apel itu sudah ada mikrobanya sejak awal. Ketika dia masih asam, mikroba sulit berkembang. Begitu manis, mikroba itu menjadi sumber makanan mikroba, maka dia berkembang sangat cepat. Jadi kalau apel aja itu kita taruh tanah, dia menghadirkan mikroba. Demikian juga buah lain. Hanya prosesnya lambat. Tapi kalau kita percepat, gitu ya, kita akselerasi dengan menambahkan semacam akselerator mikroba, gitu ya, si aktif mikroorganisme, maka proses itu menjadi sangat cepat. Jadi kita bisa membuat pupuk dari sebuah apel, dari jambu, dari jeruk, dari apa saja, dari bayam yang kita dekompos dia menjadi pupuk. Jadi pupuk itu yang terbaik seperti itu, tidak merusak. Gitu. Nah, artinya apa? Kita sama Allah dilengkapi dengan makanan yang sangat indah di surat Abasa tadi. Kalau toh nggak kita makan saat itu busuk, dia menjadi penyubur lahan yang membuat kita tidak butuh. Jadi kita sikluskan. Gitu. Nah, ini semua tidak ada yang sulit. Dan cuman masalahnya kita itu kalah kampanye dengan para pemasar-pemasar makanan yang sebenarnya tidak baik, yaitu dari rangkaian mie, gula. Makanan kita yang kita konsumsi rata-rata masuk kategori HED, High Energy Density, jadi makanan yang tinggi energi but low nutrition, nutrisinya sangat rendah. Nah, maka kita ganti dengan makanan yang dari surat Abasa itu dijamin oleh Allah pasti mengandung sekian banyak nutrisi. Bahkan salah satu tanaman tadi yang wa'inaba wa qotba itu mengisyaratkan adanya nutrisi yang sangat tinggi yang disebut qotba itu untuk tanaman. Maka demikianlah Allah memberi petunjuk kita sangat detail, sangat rinci, itu menjawab seluruh masalah. Tinggal masalahnya adalah bagaimana kita membiasakan ketika kita membaca Al-Quran, kita mentadaburinya. Kalau kita tidak mentadaburinya, Allah mengingatkan di surat Muhammad, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka telah mati. Nah, mudah-mudahan kita dengan mulai mentadaburi dan kemudian juga mengamalkan ini juga menghidupkan hati kita, responsif. Jadi ketika membaca Al-Quran, kita bukan hanya berhenti membaca, menghafalkan, tapi responsif. What next? Apa yang bisa kita amalkan dari ayat-ayat ini? Nah, mudah-mudahan kajian pagi ini meskipun ringkas bisa diambil manfaatnya untuk saya sendiri maupun Bapak Ibu sekalian. Masih cukup waktu, silakan. Ya, sekarang akan ada sesi tanya jawab bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, tadi ada, mungkin saya salah catat masalah rasio omega 6 dan omega 3.
seolah-olah malah omega 6, omega 3 seolah harus lebih rendah. Maaf saya, apakah saya salah gitu. Padahal sekarang ini kan kita digembar-gemborkan dengan omega 3, omega 6 yang harus tinggi, termasuk anak, dimasukkan dalam susu, dan hampir setiap makanannya promosinya omega. Dengan omega maka kita akan bagus. Omega itu ada yang bilang dari ikan, segala macam, termasuk tadi Ustadz bilang masalah makanan yang mentah. Jadi pertanyaannya apakah rasionya itu memang seperti itu, kenapa? Padahal jadi berbeda dengan yang sekarang. Kedua, orang Jepang kan makan mentah, omeganya tinggi dan mereka pintar dan segala macam. Itu seperti apa? Yang terakhir, saya ingat bahwa ternyata menyiram ya pohon atau rumput segala macam dengan air ledeng kita atau pam ternyata nggak bagus. Jadi saya ingat sekali waktu ya sempat di luar negeri, waktu lagi terutama water resistant, water restriction, pembatasan tentang air. Jadi setiap rumah, terutama waktu di Sydney, setiap rumah mempunyai penampungan air hujan. Dan itu wajib. Kalau orang yang mempunyai penampungan air hujan, maka dia disubsidi. Maka kalau ketahuan orang menyiram pohon atau halamannya dengan air ledeng malah didenda. Dendanya cukup tinggi, sampai dengan $200. Kalau orang yang ketahuan nyuci mobil dengan air ledeng atau segala macam, dia akan didenda. Gitu, langsung. Kalau memang dia harus pakai bucket, pakai ember. Nah, jadi di luar negeri malah lebih duluan daripada kita sampai sekarang. Seperti itu. Itu Ustaz, terima kasih Ustaz. Jadi yang di omega tinggi itu enggak masalah, tapi rasionya Pak. Jadi yang dikontrol rasionya. Perbandingannya antara omega 6, jadi itu fungsinya hampir terbalik. Omega 6 sama omega 3 gitu. Jadi harusnya balance. Sedapat mungkin mendekati 1 kan gitu ya. Semakin besar dia semakin tidak baik. Jadi rasio omega 6 O6 O3 itu biasanya jadi kalau semakin tinggi itu yang tidak baik gitu. Iya, O6 dibagi O3-nya. Nah, itu semakin tinggi tidak baik. Kalau dia dua-duanya tinggi, asal rasionya mendekati 1 atau rendah, tidak masalah. Gitu kan Pak ya. Jadi rasionya, jadi kalau ada omega 6 tinggi harus diimbangi dengan omega 3. Nah, dalam minyak sawit itu omega 6 kalau dibagi omega 3, angka pembaginya itu dapatnya 43. Jadi bagian ini. Jadi artinya terlalu tinggi omega 6. Kan itu ya sih, ini seperti itu. Mengenai makanan yang mentah, di Islam ada indah sekali Pak, makanan itu. Ada yang harusnya dimasak. Ada yang harusnya dimakan mentah ya, kayak mentah ini seluruh jenis buah-buahan mentah. Karena buah-buahan itu mentah ketika kita makan, dalam buah-buahan itu mengandung bakteri. Bakteri yang baik mengurai dalam tubuh kita. Saya kasih contoh misalnya. Ada minuman yang oleh Allah dikabarkan sangat bersih. Bukan hanya sangat bersih, mudah dicerna. Labanan kholison saigon. Lihat. Jadi Allah yang mengabarkan ini. Makanan yang susu itu makanan yang bersih, murni dan saigon, mudah dicerna. Lalu datanglah 2 abad lalu seorang bernama Louis Pasteur yang mengatakan bahwa susu tidak aman dikonsumsi manusia kecuali disterilisasi, pasteurisasi. Apa yang terjadi ketika susu dipasteurisasi? Maka seluruh mikrobanya mati. Ketika mikrobanya mati, susu kehilangan karakter, saigonnya hilang. Kenapa? Karena yang mencerna dalam tubuh kita mikroba tadi. Gitu. Maka anak sekarang Bapak Ibu saksikan, anak-anak yang sejak kecil minum susu sapi sterilisasi, badannya gembur, enggak karuan kan gitu kan? Ini enggak berisi, enggak padat. Ini saigonnya hilang. Jadi seperti itu contohnya. Jadi ada yang bakteri masuk lewat susu, bagus gitu ya. Ini nah, tapi ketika bakterinya dimatikan tubuh kita ini gitu. Nah, kalau daging tetap harus dimasak karena misalnya contohnya bahkan di Al-Qur'an ada petunjuknya di surat Ad-Dariyat kalau nggak salah ketika Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan kepada malaikat ketika ada tamu dipanggang kan gitu kan ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi indah sekali petunjuk itu.
Ikan memang tidak dibahas secara spesifik ya Pak ya, si anunya secara spesifik ya, nanti prinsipnya kalau kita mengkonsumsinya juga tidak dengan rasa jijik tidak masalah. Gitu, karena ada yang menjijikkan kita juga tidak boleh. Gitu ya, jadi semacam itu. Baik, silakan tadi ya, di belakang ada ibu-ibu dulu. Ada? Oh gitu, silakan. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini kebetulan mengenai minyak goreng yang sehari-hari kita pakai yang kejahatannya sudah kita lihat. Yang mungkin sebaiknya diganti mengenai alpukat tadi, itu apanya alpukat yang bisa dijadikan minyak, dan apakah sudah ada yang menanamnya langsung dan sampai menjadi minyak, yang kebetulan ya kita bisa langsung bisa praktekkan, yang kebetulan saya juga dari Malang yang mungkin bisa diterapkan di sana kalau memang sudah ada contohnya. Baik, terima kasih. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini penjelasan Pak Ustadz ini kita sebagai umat muslim ini kalau mendengar itu tadi sebagai orang Islam dilematis Pak Ustadz. Betapa baiknya isinya Al-Quran, tapi orang Islam seluruh dunia mayoritas berpenyakit paling banyak, kemudian yang miskin paling banyak. Kita bicara drastis saja. Nah, dari sekian banyak yang Bapak Ustadz jelaskan, itu sebenarnya bisa men-trigger menjadi suatu gerakan penyehatan dan memperkaya umat muslim, gerakan itu. Dengan konsep yang mungkin terstruktur. Karena kalau kita melihat Indonesia kuat dari kelapa sawit. Untuk makannya dari beras di mana kita sendiri nggak bisa swasembada. Bisa pun harga tinggi memproduksinya dengan kualitas yang jelek. Akhirnya kita memiskinan. Nah, singkatnya demikian Pak Ustadz. Mungkin forum ini nggak akan bisa dijelaskan dengan itu, hanya garis besarnya saja apa yang kami maksudkan. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab. Pertama mengenai alpukat tadi Pak, alpukat itu baik dari dagingnya maupun bijinya bisa jadi minyak. Dua-duanya bisa. Hanya bijinya itu kalau dijadikan minyak mirip dengan minyak dagingnya, hanya ada rasa pahit sedikit. Di ini. Jadi orang yang nggak terbiasa merasa pahit. Jadi kalau membuat minyak dipisah. Biasanya kalau minyak dari biji alpukat dipakai untuk obat luar atau untuk kosmetik, untuk itu ya. Seperti zaitun, karakternya membuat kulit halus, merusak sel-sel yang rusak dia diperbaiki dan sebagainya. Nah, itu untuk luar. Kalau dagingnya itu untuk konsumsi makanan. Nah, cara membuatnya sederhana. Jadi dari daging alpukat itu kira-kira mengandung minyak 15%. Kira-kira gitu ya. 70%-nya kira-kira air. Itu sisanya adalah serat, karbohidrat dan sebagainya. Jadi caranya gimana membuat minyak alpukat? Minyak kulit itu disendokin di ini, terus kemudian dikeringkan. Maka daging yang sudah dikeringkan itu dipres dengan pres yang sangat kuat, akan keluar minyaknya. Nah, untuk yang bijinya, kalau bijinya dicacah dulu supaya sekecil mungkin, kemudian dikeringkan juga. Lagi-lagi dipres dengan pres yang sangat kuat akan keluar minyaknya. Mirip dengan pembuat zaitun. Di internet ada kalau mencari avocado oil, tapi masih sangat mahal kalau belum bisa memproduksi. Belum banyak yang memproduksi. Maka yang itu yang kita sarankan dan kita rintis. Kita sedang meriset cara-cara supaya masyarakat bisa memproses minyak alpukat sendiri.
Itu kita sedang merancang mesin yang murah, mudah gitu, supaya dia mudah dilakukan. Insya Allah dalam waktu dekat kita sudah bisa merilis, karena prototipenya sudah ada dan sudah eksperimen kita sudah ke sana, supaya masyarakat bisa. Targetnya jangan diambil konglomerasi kayak sawit, harus konglomerat yang mengembangkan. Ini targetnya rakyat harus bisa membuat minyaknya sendiri, supaya tadi perbaikan ekonomi tadi. Terus kemudian komentar Bapak betul. Jadi umat Islam sampai sekarang itu terpuruk karena kita belum menggunakan Al-Quran sebagai huda wa mau'idhah, sebagai petunjuk untuk menjalankan kehidupan ini dan sebagai nasihat. Karena janji Allah yang di surat, yang kita sering melompat ke surat Ali Imran 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi kamulah yang paling tinggi. Kita bangga dengan stempel itu tanpa menjalankan prasyarat di satu ayat sebelumnya. Hadza bayanul linnas, inilah petunjuk penjelasan bagi manusia. Mayoritas manusia bahkan yang non muslim membaca Al-Quran bisa paham karena banyak terjemahan sekarang. Tapi dia hadza bayanul linnas wa huda wa mau'idhah lil muttaqin. Dia menjadi petunjuk dan nasihat bagi orang bertakwa. Kalau Al-Quran sudah kita jadikan petunjuk manual hidup kita dalam menjalankan sesuatu, segala sesuatu, barulah nanti berlaku wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum. Jadi kita diberi begitu banyak keunggulan, tetapi kita sangat sedikit menggunakannya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kami undang, kalau Bapak Ibu sempat mampir di Jalan Juanda, itu ada tulisan kebun Al-Quran di situ. Kebun Al-Quran itu maksudnya dua. Satu, secara harfiah kita menanam tanaman-tanaman Al-Quran untuk mendekatkan kita dengan tafsir Al-Quran ini. Secara harfiah juga kita menanam dengan petunjuk Al-Quran. Tapi secara maknawi kebun Al-Quran juga kita menghidupkan, menanam ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita. Jadi kita bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan Al-Quran, menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan tempat rintisan kami yang selalu ramai dengan masyarakat yang mentadaburi Al-Quran, baik dalam arti harfiah, membaca ayat Al-Quran kemudian mencari maknanya dengan bimbingan ustadz-ustadz yang ada di sana, maupun dalam arti aplikasi ini. Nah, itu paling tidak itu rintisan yang kita sudah mulai, dan kita mengundang masyarakat yang mau belajar. Juga kita ada kebun-kebun percobaan di berbagai daerah yang kita rintis dengan cara itu. Ya, mudah-mudahan dengan cara itulah kita bisa, entah sampai kapan, tapi insya Allah kita menuju perbaikan, insya Allah. Karena tugas kita toh memperbaiki yang semampu yang kita bisa, insya Allah. Cukup? Masih satu lagi, oke. Singkat saja Ustadz, saya tertarik dengan zaitun tadi itu. Jadi mungkin untuk penanaman di Indonesia itu media tanahnya itu apa harus tanah berpasir atau tanah saja, atau mesti harus dicampur dengan dolomit atau bagaimana, itu mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Secara umum sebenarnya tanaman apapun dia itu cocok untuk tanah yang poros ya, dan tanah poros itu tanah yang kalau kena air mengalir cepat gitu ya, ini ya. Jadi demikian pula zaitun ya, zaitun itu tanah berpasir akan membantu ya, karena dia airnya cepat. Zaitun itu butuh air yang sangat sedikit untuk survive, dia hanya di awal-awal aja. Setelah itu ibaratnya zaitun terbaik itu tumbuh di batu pun bisa, kurang lebih seperti itu, karena itu minyaknya akan sangat baik. Minyak zaitun terbaik itu kalau bisa tumbuh di tanah yang sangat kering, karena ibaratnya yang disedot ke tanaman itu konsentrasi mineralnya lah yang sangat tinggi gitu. Jadi kalau di kita yang pengalaman kita nanam di sejumlah lokasi, intinya hanya hindari tanah berlempung. Tanah yang kalau ada tanah liat gitu ya, berlempung, kalau kena air, airnya terserap di tanah itu. Nah, ketika akar zaitun kena tanah berlempung itu, dia bisa mati. Dia bisa mati. Jadi usahakan di tanah yang poros ya, tanah yang itu. Jadi amannya adalah kalau tanah kita berlempung, digali 1 meter, dicampur pasir gitu. Jadi minimal di tahun-tahun awal dia tidak mati. Kalau sudah besar dia nanti nembus kemana-mana nggak masalah. Itu sih ininya. Jadi seperti itu.
Pembibitannya bahkan kita sudah mengembangkan pembibitan zaitun. Jadi kalau ada yang tertarik membibitkan zaitun pun kita bisa ngajari dengan cara pembibitan yang sangat cepat. Jadi ketika kami pertama kali mendatangkan zaitun ke Indonesia, itu zaitun itu di negeri asalnya di stek 1 meter. Kan mahal sekali kalau kita harus nenteng 1 meter stek, kan gitu ya, dari zaitun seperti itu. Karena di negeri asalnya 1 meter. Lalu kami akali, kami tenteng gitu dengan yang hanya sejengkal-sejengkal. Orang kaget ketika kami motong zaitun sejengkal di negeri asalnya hanya untuk kami tanam. Tapi dengan cara itu kita bisa membibitkan zaitun, alhamdulillah dengan 1 jengkal. Masih kelamaan. Lalu kami menggunakan namanya micro cutting, yaitu zaitun ditanam hanya 5 cm dengan ranting yang sangat mudah. Ranting yang kira-kira ukuran diameternya setengah senti, panjangnya 5 cm, kita udah bisa nanam zaitun baru. Namanya teknik itu micro cutting. Jadi kita sampai mengajarkan seperti itu. Sekarang ribuan zaitun sudah kita bibitkan. Ya, ini yang kita ajarkan ke masyarakat. Jadi bisa belajar di lab-lab kami untuk menanam zaitun ini. Dengan mulai dari pembibitannya sampai juga penanamannya, insya Allah. Cukup? Satu lagi Pak. Oh ya, silakan. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang ingin kami tanyakan, kalau pete jengkol itu dimasuk di tanaman yang diberkahi atau tidak? Karena juga kita sepanjang kami tahu bahwa itu juga baik, tapi juga makruh gitu. Pertama itu. Yang kedua mengenai juga dari tanaman-tanaman yang diberkahi itu, ada yang kita dengar bahwa tidak boleh makan ini, makan itu karena asam urat, atau menaikkan kolesterol, atau menaikkan tensi darah, dan sebagainya. Yang ketiga, zaitun yang kami lihat di supermarket dan sebagainya itu sudah dalam botol, dengan ada airnya gitu kan. Apakah itu juga maksudnya nilai nutrisinya itu sama dengan buah yang zaitun segar atau bagaimana? Kemudian yang terakhir, untuk mengganti minyak goreng dengan misalnya katakan minyak alpukat, kami masih perlu waktu untuk belajar bikin minyak alpukatnya itu. Sementara itu jangka pendek mungkin sebaiknya kami menggoreng, kalau perlu menggoreng dengan minyak apa gitu. Walaupun sebaiknya nggak usah menggoreng, merebus dan sebagainya mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang jengkol dan lain sebagainya juga berlaku umum Bu, secara tanaman-tanaman. Ada tanaman yang dikabarkan keberkahannya di Al-Quran, itu paling mudah kita ngambilnya. Ada yang tidak dikabarkan. Artinya kita seperti tadi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Perlu orang-orang yang memikirkan, gitu ya. Jadi kayak jengkol saya nggak bisa berkomentar karena saya sendiri belum mengkajinya secara dalam. Tapi perlu kalau ada orang yang sudah memikirkan plus minusnya apa, kelebihannya apa dan lain sebagainya, nanti mungkin dia akan ketemu. Kalau memang sudah ketemu disosialisasikan, enggak apa-apa. Tapi harus ada yang memikirkan tadi, gitu ya, memikirkan sampai ketemu ini benefitnya apa. Bau jengkol itu jangan-jangan ada bersifat antioksidan atau apa gitu ya. Jadi perlu dikaji Bu, itu ya, jadi perlu orang yang memikirkan tadi gitu. Terus kedua adalah tentang zaitun yang sudah dibotol dan lain sebagainya. Memang idealnya, ya namanya kalau makanan kita dibuat oleh orang lain, kita tidak pernah yakin sepenuhnya yang ada di dalam itu apa, kan gitu ya. Jadi meskipun ada standarisasi dan lain sebagainya, nah karena mungkin Ibu baca belum lama ini sekitar bulan lalu muncul berita zaitun, pemalsuan zaitun besar-besaran terjadi, kan gitu ya, minyak zaitun besar-besaran terjadi di Spanyol, di Itali dan lain sebagainya. Nah seperti itu, jadi kita nggak pernah tahu. Memang idealnya kalau kita bisa menanam sendiri atau ikut mengawasi sendiri dan lain sebagainya, seperti itu gitu. Nah ini anunya gitu. Nah sebelum itu dapat, ya kalau bisa tadi, ya tergantung urgensi kita. Kalau kita sudah tervonis atau kena penyakit tertentu dan pengen segera mengganti, langkah pertama menghentikan mengkonsumsi minyak goreng yang
berdampak buruk itu insya Allah akan lebih baik. Nah, tapi minyak lain memang ada tapi sangat mahal, masih mahal. Misalnya contohnya minyak kacang tanah. Minyak kacang tanah itu kalau Bapak beli, Ibu beli di toko yang menjualnya, misalnya di Range Market atau apa, 1 liternya bisa 350.000. Terlalu mahal untuk kita kalau membelinya seperti itu kan gitu. Dan nanam kacang tanah kita juga nggak biasa gitu ya, kita bisa nanam. Nah, oleh sebab itu memang yang kita lakukan ini bersifat long term. Misalnya long term itu artinya kalau kita nggak melakukan perubahan, maka kita, anak cucu kita akan melakukan kesalahan yang sama. Tapi kalau kita melakukan perubahan sekarang, meskipun belum bisa kita nikmati, nanam alpukat sekarang paling cepat dipanen 5 tahun. Kurang lebih seperti itu. In the meantime, kita bisa belajar membuat minyaknya, kan gitu. Tapi time frame-nya 5 tahun. Nah, bagi anak-anak muda mungkin waktu 5 tahun cukup. Bagi orang tua melakukan ini adalah warisan yang baik untuk anak cucu kita. Kan gitu ya. Jadi tidak ada salahnya kita mulai melangkah seperti itu gitu. Nah, untuk yang urgent untuk sekarang ya mungkin menghindari penggunaan minyak yang tidak baik, seperti itu sudah akan insya Allah akan membantu gitu. Jadi rujukannya sederhana, makan kita adalah 1 bagian biji-bijian, 4/6 bagian atau 4 bagian adalah jenis sayur, buah dan rempah-rempah, dan 1 bagian lagi daging dan produk-produk ternak lainnya. Mudah-mudahan dengan mendekat kepada petunjuk Allah ini, minimal kita dapat 1 pahala, yaitu mendapatkan upaya untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Nah, bahwasanya nanti akan berdampak kesehatan, itulah hikmahnya ketika kita mendekat kepada petunjuknya. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup, kita kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tausiah yang disampaikan oleh Bapak Muhaimin Iqbal. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita baca kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.